Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Arlan. Kenalin dulu dong, buat yang baru join. Jadi, welcome to my little corner. Di sini ya, seperti biasa kita duduk santai di kasur, curhat-curhat, ceritain apapun itu pengalaman aku, atau misalkan kalian punya pengalaman yang pengen di-sharing di kolom komentar, boleh ntar kita sharing bareng. Terus ya semoga apa yang aku sharing juga relate sama kalian mungkin, jadi kalian tuh nggak sendiri. Terus Carla tuh kemana aja sih? Kok baru nongol? Jadi belakangan ini aku lagi sibuk kerja karena kan ini lagi high season ya, lagi peak season, lagi musim mudik. Jadi aku kerja banyak nganter orang-orang mudik. Meskipun aku nggak mudik, aku nggak dapet cuti lebaran. Jadi ya aku lebaran sendirian aja. Tapi aku seneng sih nganterin orang-orang mudik. Dan buat yang lagi mudik atau mau mudik, hati-hati di jalan. Dan yang udah kumpul di kampungnya bersama keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga tersayang. Dan ngomong-ngomong masalah mudik, aku mau bahas sesuatu, eh mungkin fenomena menjelang Idul Fitri yang jarang dibicarakan sebenarnya, tapi aku pernah ngalamin. Aku nggak tahu kalian pernah ngalamin apa enggak. Jadi yang aku bahas itu masalah THR alias tunjangan hari raya. Jadi dulu itu aku pernah gak jadi pulang gara-gara aku gak ada uang buat THR, buat ngasih ke keponakan-ponakan, ke adik-adik, ke keluarga dan lain-lain. Jadi aku gak jadi pulang gara-gara itu. Dan ngomong-ngomong masalah THR, sebenarnya THR itu udah jadi tradisi kuat banget ya di kita ini, di Indonesia ini gitu. Buat orang-orang yang udah kerja itu kayaknya tuh buat aku ya gitu wajib untuk bisa ngasih ke keluarga gitu. Meskipun sebenarnya itu ya nggak wajib sih gitu. Tapi ya gimana sih, wajib nggak wajib? Tapi ya wajib tapi nggak wajib. Ya mungkin dengan THR ini bisa mempererat kekeluargaan, memperhangat suasana pada saat hari raya, memperlihatkan kepedulian, atau mungkin seenggaknya kita bisa membantu keluarga yang membutuhkan dan lain-lain gitu. Jadi ini dulu pas aku nggak bisa pulang gara-gara nggak punya uang buat ngasih THR. Kalau orang-orang kan pulang mudik tuh bawa koper, bawa oleh-oleh. Ini aku bawa diri aja tuh udah mikir-mikir banget. Apalagi kalau misalkan ada keponakan-keponakan yang kayak om minta THR dong, ya omnya juga butuh THR ini. Dan saat itu aku tuh mikir, ini tuh aku tuh pulang tuh buat silaturahmi atau jadi ATM berjalan sih saat itu ya, saat itu. Terus aku tuh juga kalau misalnya ditanya kayak gimana Arlan sukses kerja di luar kota? Ya, aku sukses, sukses bertahan hidup. Aku sukses. Ya, tapi jujur ya, aku tuh saat itu nggak pulang mudik tuh bukan nggak kangen, tapi takut aja gitu pulang tuh malah nggak bisa memenuhi ekspektasi keluarga, takut dibandingin, pokoknya kayak aduh namanya overthinking banget deh gitu, belum nyampe rumah belum apa udah pingsan di jalan karena kayak overthinking. Budaya THR itu bagus sih karena kan kita berbagi ya, tapi kalau misalkan udah menjadi tekanan itu yang jadi masalah sebenarnya. Iya karena nggak semua orang lagi di kondisi yang sama. Ada yang berjuang buat bayar hidup, ada yang lagi nabung, atau mungkin ada yang sekadar bertahan. Terus kan aku tuh lumayan deket ya sama mama, dan aku tuh pernah ngobrolin ini ke dia. Kalau aku tuh pernah nggak pulang gara-gara nggak punya uang buat THR ngasih-ngasih ke keluarga, dan dia cukup sedih sih saat itu karena waktu itu dia bilang yang dikangenin itu tuh sebenarnya bukan masalah amplopnya, bukan masalah uangnya, tapi masalah kumpul keluarganya gitu. Karena kapan lagi kumpul keluarga selain hari raya gitu. Jadi menurut aku mudik itu harusnya soal pulang ya, bukan soal seberapa besar kita ngasih uang THR gitu ya ke keluarga. Jadi kalau emang kita nggak bisa ngasih uang THR bukan berarti kita tuh jadi anak yang gagal dalam keluarga, jadi anak
yang buruk, nggak sama sekali gitu. Jadi kalau emang bisa pulang, pulang lah. Kapan lagi makan opor, makan ketupat, aduh enak banget pasti. Tapi sebenarnya ya, nggak hari raya pun, nggak THR pun, kalau kita emang lagi ada rezeki, sebulan sekali juga kita ngirim ke keluarga nggak sih? Kayak ngasih ponakan, ngasih orang tua, ya nggak sih sebenarnya? Ya, sekian pengalaman aku. Jadi dulu aku pernah di posisi itu. Jadi kalau kalian emang ada kesempatan buat pulang, pulang aja. Aku yakin keluarga kalian pasti nggak akan mikir ke sana. Itu cuman overthinking kita aja. Mereka pasti seneng kalau kita pulang. Terus ada satu tips yang pernah aku lakuin. Jadi kayak uang 100 ribuan itu kalian tukar aja jadi 1 ribuan, terus masukin amplop, ya isi aja 10 atau 15, kasih tuh ke bocil-bocil. Yang penting uangnya tuh tebal tuh di dalam amplop. Itu pasti mereka kegirangan, karena mereka nggak akan lihat nominal, mereka pasti lihat tebel aja tuh mereka udah seneng. Ya udah kalau gitu. Kalau mata aku merah sebenarnya ini emang udah pagi sih. Aku udah sahur, baru kelar sahur, terus ya langsung bikin video ini, tinggal nunggu azan kalau gitu. Ya udah, makasih udah dengerin ya. Bye, see you on next video.